Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, di mana akan lebih jelas jika ditampilkan pada tabel yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Untuk yang pertama, ilustrasi transaksinya adalah adanya investasi awal pemilik perusahaan. Itu akan berpengaruh pada apa? Nah, di sini sudah ada tertulis harta, utang, dan modal, ataupun istilah lain dari harta itu adalah aset, istilah lain dari utang adalah liabilitas, dan yang terakhir modal itu disebut juga sebagai ekuitas. Yang pertama, adanya investasi awal pemilik perusahaan itu pengaruhnya pada apa? Nah, karena ada investasi awal atau ada uang masuk, maka harta sudah pasti akan bertambah. Jadi di sini hartanya bertambah, kemudian modalnya juga bertambah. Tidak ada kaitannya dengan utang. Kemudian untuk transaksi kedua, pembelian aset secara tunai. Maka ini pengaruhnya pada asetnya bertambah karena kita melakukan pembelian. Tetapi karena pembelian aset ini dilakukan secara tunai, maka hartanya juga berkurang. Jadi di sini asetnya bertambah, misalkan di sini berupa bisa juga peralatan, bisa juga mesin dan sebagainya, maka di sini bisa asetnya bertambah, tetapi uang kasnya itu berkurang. Jadi pengaruhnya sama-sama di harta atau aset. Untuk utang dan modal tidak ada pengaruhnya ya. Kemudian pembelian aset secara kredit. Nah, tadi nomor 2 secara tunai, sekarang yang transaksi ketiga secara kredit. Maka asetnya bertambah karena kita melakukan pembelian, dan pembeliannya dilakukan secara kredit, maka pengaruhnya adalah utang bertambah. Kemudian yang keempat, penerimaan pendapatan secara tunai ataupun kredit. Jadi meskipun pendapatannya akan diterima secara tunai ataupun kredit di masa yang akan datang, atau pendapatannya itu akan diterima nanti, itu pengaruhnya tetap, yaitu harta akan bertambah, yaitu uang kasnya akan bertambah, dan modalnya juga bertambah. Kemudian yang kelima, pembayaran biaya atau beban. Karena melakukan pembayaran, maka harta berupa uang kasnya itu berkurang ya. Kemudian modalnya juga berkurang. Kemudian yang keenam, pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi atau prive. Karena uangnya diambil untuk kepentingan di luar perusahaan, untuk kepentingan pribadi, maka harta berupa uang kasnya berkurang, modalnya juga sama-sama berkurang. Dan yang terakhir, pembayaran atau pelunasan utang. Melakukan pembayaran berarti ada uangnya keluar atau uang kasnya keluar, maka harta berkurang. Kemudian karena ini utang, maka utangnya berkurang. Karena melakukan pelunasan, otomatis utangnya berkurang. Oke, itu untuk penjelasan mengenai pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Untuk lebih jelas nanti kita akan dijelaskan pada contoh transaksi yang selanjutnya dengan persamaan dasar akuntansi yang akan Ibu jelaskan nanti.